Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Sesosok tak dikenal melempari sesuatu yang lembek, hangat, dan berbau kepada Imade Raka. Siapakah sosok yang usil itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya, hanya di channel Pojok Santai. Siapa orang yang berani kurang ajar pada Imade Raka? Bentak Imade Raka kalap sambil mengibas-ngibaskan tangan. Andika melangkah ke depan. Dari kegelapan naungan pepohonan lebat, pendekar Slebor muncul. Wajah dan penampilannya kini jelas terlihat karena siraman sinar purnama. "Kau bicara padaku ya?" tanya Andika pura-pura bodoh. Imade Raka mengawasi Andika dengan tajam. Bola matanya yang nyaris membulat penuh seperti hendak menelan pemuda di depannya. Wajahnya tampak merah matang seperti kepiting rebus. "Siapa kau?" tanya lelaki itu menghardik. "Baru kali ini kulihat wajahmu." "Rasanya aku juga baru kali ini melihat tampang menjengkelkanmu itu," balas Andika enteng. "Siapa namamu?" ulang Imade Raka lebih keras. "Nah, apa sih tanya-tanya segala? Naksir ya?" "Kurang ajar." Andika malah terkekeh, seperti tak merasa bersalah secuil pun. Timpal iketut regek mengikuti gaya Andika, membuat kemarahan Imade Raka makin menjadi-jadi. Lelaki itu lalu uring-uringan tak karuan. Dia mencak-mencak seperti kakek peot kebakaran jenggot. "Kalian telah mempermainkan keluarga Cokorde. Kalian tahu itu? Kalau kalian tak segera bersujud minta maaf padaku, akan menyesal seumur hidup," maki Imade Raka panjang pendek. "Wah, gerakanmu nyatanya lebih bagus daripada tarian di upacara tadi," cemooh Andika seraya mengusap-ngusap dagu serta mengangkat satu alisnya. "Cukup sudah, hajar dia," perintah Imade Raka pada kedua anak buahnya. Lelaki bertubuh tinggi dan buntal maju ke muka. Dihampirinya Andika dengan wajah dipasang garang. Dia mengira orang akan ngeri melihat wajahnya, padahal mimik mukanya lebih mirip orang dungu. Sambil menggeram, tangan lelaki berbadan boros itu melayang di udara. Gerakannya lamban, namun cukup bertenaga. Bagi Andika, lawannya sekarang ini tak lebih dari cecunguk yang hanya modal tenaga. Dengan bibir tetap menyeringai, pendekar Slebor bergerak sedikit ke belakang. Tanpa terlihat bergerak sedikit pun, tangannya langsung menjentik ke ikat kain penutup tubuh tinggi dan gemuk itu. Tak! Semuanya terjadi begitu cepat, sampai-sampai laki-laki itu sendiri tak menyadari kalau kain penutup tubuhnya telah melorot. Maka bukan main blingsatanya lelaki berbadan seperti kerbau itu. Menyadari badannya yang seperti tumpukan lumak terbuka bebas tanpa penutup kecuali celana pendek hitamnya. Kedua tangannya berusaha menutupi bagian perutnya yang buncit, tapi tetap terlihat seperti kepala dedemit sedang mengintip. Lalu tanpa memperdulikan Andika lagi, bergegas diangkatnya kain dari bawah tubuhnya. Lalu dia lari menuju tempat gelap. "Awas! Ada kerbau hamil!"
ledek Andika diiringi tawarannya. Kaki tangan Imadiraka yang lain langsung maju. Penampilannya cukup meyakinkan. Kumisnya membentang, tak beda dengan tanduk kambing buduk. Menilik pakaian yang berbentuk kemeja hitam tanpa kerah, serta celana pangsi, bisa jadi dia bukan penduduk asli Bali. Penuh lagak meyakinkan, lelaki itu meloloskan golok besar dari libatan kain di pinggangnya. Sret! Dia pun menggeram aneh. Barisan gigi kuningnya diperlihatkan lebar-lebar, seperti tak tahu malu. Akan kubuat daging cincang kau, anak muda, ancam lelaki itu berat. Monggo, kata Andika, seraya mengayun tangan ke depan untuk mempersilahkan. Hiya! Laki-laki bertampang bengis ini mulai membuka serangan. Satu tebasan telengas ditujukan ke batang leher pendekar Slebor. Meski mata senjata itu nyaris mampir di leher, namun Andika masih terlihat tenang-tenang saja. Dan ketika tinggal seujung kuku lagi, golok besar milik lelaki berkumis bamplang ini membabat lehernya. Tubuh pendekar Slebor tahu-tahu berkelebat secepat hantu. Gerakan menghindarnya memang terlalu cepat, sehingga laki-laki berkumis itu menyangka Andika menghilang begitu saja. Mata orang itu mendadak melotot sebesar uang logam. Tanpa berkedip sedikit pun, bibirnya langsung bergetar tergagap. Laki-laki berkumis baplang itu tergagap. Dedemit! Bentak Andika. Seperti dikejar sekawanan setan, lelaki itu langsung lari tunggang langgang. Malah kepalanya tak sempat lagi menoleh ke arah tuan besarnya yang juga ikut melongok, menyaksikan pemuda yang mempermainkannya yang tiba-tiba menghilang dan muncul tiba-tiba pula. Sesaat kemudian, Imadiraka ikut tunggang langgang mengekori kedua anak buahnya. Masih bagus tak terkencing-kencing. Nah, sekarang kalian aman untuk meneruskan perjalanan pulang, ucap Andika setelah ketiga lelaki bejat tadi tak terlihat lagi. Wah, hebat. Beli betul-betul pendekar jempolan, puji Iketut Regek pada Andika. Ya, serga Andika. Tapi kau juga menyut Berantaha kan tadi, ya kan? Iketut Regek terkekeh. Ini orang yang kuceritakan tadi, Mbok, ujar Iketut Regek, langsung menoleh ke arah Idayu Wayang Laksmi. Diperkenalkannya Andika, bahkan langsung disambarnya lengan Andika untuk didekatkan pada kakaknya. Terima kasih atas pertolongan Beli. Gadis jelita itu tersipu-sipu, meski masih ada sisa ketakutan di wajahnya. Aku Andika, kata Andika memperkenalkan. Laksmi, balas gadis itu. Disambutnya uluran tangan pemuda tampan di depannya, sungkan-sungkan. Ya, aku sudah tahu, kata Andika lagi. Dari aku dia tahu loh, Mbok, selalu Iketut Regek. Aku tak mau tahu, tugas Andika acuh. Bagaimana kalau ku antar kalian sampai di rumah? Oh ya, lebih baik begitu Beli, serabut Iketut Regek sambil mengerling pada kakaknya. Idayu Wayang Laksmi tak bisa berbuat apa-apa kecuali menarik napas panjang-panjang. Dan sebentar saja ketiganya sudah nampak berjalan beriringan, diselingi obrolan ringan. Bagaimana kisah perjalanan Andika yang tengah mengantar pulang Laksmi dan adiknya Iketut Regek? Temukan lanjutannya di video selanjutnya, hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.